Pesona Hewan Peliharaan Jiwa, P. Bab 46 sampai bab 50. Bab 46, Pertarungan Hewan Peliharaan Jiwa tahap kedua. Setelah diprovokasi oleh Mo Xie, monster bulu itu mengeluarkan raungan serak, melambaikan lengan berototnya, dan melompat langsung ke arah Mo Xie. Gunakan Flame On, serang kakinya. Mo Xie melompat mundur terlebih dahulu, menciptakan jarak antara dirinya dan monster bulu tahap kedua. Setelah mendarat, mata perak Mo Xie langsung memancarkan cahaya merah yang mempesona. Seberkas warna merah yang memikat dengan cepat melintas, melesat ke arah kaki monster bulu. Monster bulu memiliki sepasang kaki yang kuat, jadi saat Flame On melintas, monster itu melompat ke atas, menghindari Flame On. Melompat sejauh 5 meter, otot lengannya tiba-tiba membengkak. Kekuatan barbar. Banyak hewan peliharaan jiwa tipe serangan memiliki kemampuan untuk memusatkan kekuatan ke bagian tubuh tertentu untuk meningkatkan kekuatan serangannya secara eksponensial. Beng! Lengan monster bulu yang membengkak itu menghantam Mo Xie dengan keras, yang dengan cekatan merapal bayangan bulan untuk menghindarinya, menciptakan 3 bayangan berbulu halus di sekelilingnya. Tahap lengkap Moon Shadow, sangat bagus. Ketika Cumu menyadari Moon Shadow milik Mo Xie menciptakan 3 bayangan, sudut mulutnya juga ikut terangkat. Kekuatan monster bulu itu sangat kuat. Jika bukan karena Moon Shadow yang dilemparkan pada waktu yang tepat, Mo Xie pasti harus melarikan diri sejauh 5 meter untuk menghindari kerusakan. Penghindaran Moon Shadow hampir tepat di sebelah monster bulu, jadi begitu monster bulu menyelesaikan serangannya, Mo Xie akan dapat segera membalas. Serang kakinya secara langsung. Cumu segera memerintahkan dan memanfaatkan kesempatan ini ketika monster bulu itu sedikit mengambil nafas. Tanpa dorongan untuk mendukungnya, kekuatan cakar pencabik Mo Xie tidak dapat dilepaskan sepenuhnya, jadi Cumu membiarkan Mo Xie mencakar seperti biasa. Sua. Serangan Mo Xie cepat dan efisien, cakar tajam tingkat kedua miliknya dengan mudah merobek otot kaki monster bulu itu, meninggalkan luka berdarah yang dalam. Monster bulu itu langsung mengeluarkan raungan kesakitan, menghantamkan lengan berototnya langsung ke tubuh Mo Xie. Pada jarak sedekat itu, Mo Xie pun kesulitan menghindar. Sisi tubuhnya langsung menerima hantaman keras dari monster bulu, menyebabkannya terpental beberapa meter sebelum akhirnya berhenti. Melihat Mo Xie terluka, Cumu segera mulai mengerahkan kekuatan jiwanya untuk mengeluarkan Chong Mei. Namun, Mo Xie juga segera berdiri, sambil ke arah Cumu, dengan bangga memberitahu Cumu bahwa dia mampu menghadapi penjahat ini. Cumu menghentikan teknik jiwanya di tengah-tengah mantra dan mengangguk ke arah Mo Xie, terus serang kakinya. Mo Xie mundur agak jauh dan saat monster bulu itu mendekat, dia tiba-tiba menambah kecepatan, berhadapan langsung dengan monster bulu yang menyerbu itu. Serangan gelap Mo Xie masih dalam tahap akhir, tetapi kecepatannya sendiri telah meningkat, membuat kecepatan serangan gelap ini menjadi lebih cepat. Melonjak ke atas, lengkungan rendah berwarna perak melesat dengan indah melintasi semak-semak. Sua. Pisau cukur merah darah itu sangat menarik perhatian. Semak-semak pendek itu hampir seketika terpotong, seolah-olah pedang berdarah telah memotongnya. Cakar pembelah darah. Melihat ini, Cumu menunjukkan ekspresi takjub. Cakar pemecah darah. Kemampuan yang bahkan lebih kuat dari Ripping Claw. Saat cakar itu menerjang, kecuali seseorang memiliki lapisan kulit pertahanan yang sangat kuat, mereka pasti akan menderita luka berdarah. Cumu tidak menyangka bahwa setelah Mo Xie berubah ke tahap kedua, dia akan menguasai kemampuan tingkat tinggi seperti cakar pemisah darah yang hanya bisa dimiliki oleh hewan peliharaan jiwa tipe binatang dengan tingkatan dan tahap spesies yang lebih tinggi. Darah mulai mengalir keluar saat monster bulu itu membungkuk. Luka di kakinya sebelumnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, karena bahkan tulang-tulangnya pun terlihat. Dengan kakinya yang terluka, kekuatan bertarung monster bulu hampir nol, membuat pelarian pun sulit dilakukan. Setelah itu, Cumu pada dasarnya bahkan tidak perlu memerintah Mo Xie. Mo Xie hanya perlu menebas bagian vital monster bulu untuk mengakhiri hidup monster bulu. Sepertinya efek kristal jiwa itu sangat hebat.
Kau tidak hanya memperoleh kekuatan untuk mengendalikan api, tetapi kau juga mempelajari teknik pertempuran baru, cakar pembelah darah. Baiklah, baiklah, dengan cara ini, selama itu bukan hewan peliharaan jiwa tingkat prajurit, apapun di bawah tahap kedua. Tingkat ketiga seharusnya tidak cocok untukmu. Cumu mengusap bulu lembut Mo Xie dan berkata, Mo Xie menyukai belayan Cumu, dia menutup mata indahnya dan mengeluarkan gumaman yang menyenangkan. Intip rekomendasi terbaru kami di sini. Intip rekomendasi terbaru kami di sini. Umpan penemuan. Inti jiwa tipe binatang dari monster bulu ini mungkin bernilai 2 perak. Cumu mengambil inti jiwa monster bulu dan mulai menghitung keuntungannya. Setelah itu, Cumu membawa Mo Xie berjalan-jalan di hutan terdekat untuk mencari hewan peliharaan jiwa di atas tahap pertama tahap ke-8 dan di bawah tahap kedua tahap ketiga untuk diburu. Tentu saja, stamina Mo Xie tidaklah tak terbatas. Setelah membunuh 6 hewan peliharaan jiwa tahap pertama dan 3 hewan peliharaan jiwa tahap kedua, Mo Xie cukup lelah, mungkin perlu istirahat sehari sebelum dapat pulih sepenuhnya. Cumu tidak berlama-lama di dalam hutan, dan segera membawa Mo Xie kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya dan kembali ke kota. Inti jiwa tipe binatang peringkat 2, 2 perak, inti jiwa tipe kayu peringkat 2, 1,5 perak, inti jiwa tipe serangga peringkat 2, 3 perak, 6 lainnya akan kuhitung sebagai 3,5 perak. Cukup untuk mendapatkan 1 emas. Pedagang tua itu masih lesu seperti biasa. Cumu mengangguk dan memberikan inti jiwanya kepada orang tua itu, akhirnya menerima emas lainnya. Pedagang tua itu melirik Cumu, dan melihat bahwa Cumu begitu gembira karena mendapatkan koin emas, dia mengeluarkan ekspresi aneh yang langka dan berkata, hanya mengatakan, "Saya jarang melakukan transaksi kecil seperti itu. Lain kali datanglah dengan 10 inti jiwa senilai emas sebelum Anda datang kepada saya." Cumu menatap lelaki tua itu dan berkata, dalam waktu sesingkat itu, bahkan aku tidak bisa mengumpulkan inti jiwa sebanyak itu, dan aku baru saja tiba di pulau ini. Jadi pengetahuanku tentang tempat ini sangat sedikit. Pedagang tua itu mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, kamu pegawai baru? Cumu mengangguk. Mereka yang tinggal di pulau itu tidak semuanya adalah anggota Istana Mimpi Buruk. Hanya penguasa pulau yang berasal dari Istana Mimpi Buruk. Setelah menerima jawaban pasti dari Cumu, pedagang tua itu memperlihatkan ekspresi sedikit terkejut, lalu menatap Cumu lagi sebelum berbicara. Inti jiwa yang kau jual kepadaku hari ini semuanya diburu hari ini. Cumu mengangguk, ada masalah. Tidak ada masalah. Hanya saja aku tidak menyangka bahwa seorang prajurit Istana Mimpi Buruk Cian dapat mengumpulkan inti jiwa sebanyak ini dalam waktu yang singkat. Sepertinya kau pasti salah satu yang terbaik di antara mereka yang datang, kata pedagang tua itu. Hehe, aku suka mereka yang punya potensi, karena berbisnis dengan orang yang punya potensi itu seperti investasi. Inti jiwa apapun yang kau dapatkan di masa depan masih bisa kau jual padaku. Aku akan memberimu harga yang lebih tinggi untuk itu. Selain itu, selain pasar inti jiwa, aku juga mendalami sebagian besar bidang lainnya, jadi jika kau punya kebutuhan, kau bisa datang ke sini untuk bertanya padaku terlebih dahulu. Aku bahkan mungkin bisa memberimu harga yang bagus. Pedagang itu terus berkata, oh, apakah kamu punya rumput biru surgawi? Cumu segera bertanya, ya, rumput biru surgawi harganya 8 perak per tanaman. Jawab pedagang itu. Bab 47, Gyokuro Pungen Biru Surgawi. Cumu dengan tegas mengambil 1 koin emas dan 6 koin perak, lalu memberikannya kepada pedagang tua itu sambil berkata, saya akan segera mengambilnya. Pedagang tua itu menganggukkan kepalanya dan berjalan ke bagian belakang toko yang benar-benar kosong. Serangkaian suara yang tidak teratur muncul, seperti dia sedang mengobrak-abrik tumpukan berbagai barang. Sesaat kemudian, janggut lelaki tua itu dipenuhi debu saat dia berjalan keluar. Dia melewati 2 botol rumput surgawi yang kualitasnya sangat buruk. Tatapan mata Cumu agak aneh saat dia menatap kedua rumput surgawi itu. Pedagang tua itu menatap Cumu dan sepertinya merasakan sesuatu. Dia tertawa dan berkata, jangan khawatir,
Kualitas rumput surgawi ini jauh lebih baik daripada milik toko obat. Alasan mengapa aku menjualnya kepadamu dengan harga yang murah adalah karena aku berinvestasi padamu. Periode awal untuk para peon selalu sangat menantang. Istana mimpi buruk Cian pasti tidak akan memberimu banyak sumber daya sehingga membeli barang di pasar adalah suatu keharusan. Saat ini, pertukaran di antara kita tidak berarti apa-apa bagiku, sehingga kedua rumput surgawi ini seperti sampah bagiku. Memberikannya kepadamu saja juga tidak apa-apa, tetapi aku seorang pedagang. Di masa depan, kekuatanmu akan semakin kuat. Saat kamu mendapatkan barang bagus, kamu bisa menjualnya kepadaku. Mengenai apapun yang kamu butuhkan, bahkan jika aku tidak memilikinya, aku selalu dapat menggunakan berbagai cara untuk mendapatkannya. Mengenai harga, tentu saja tidak akan menjadi masalah. Cumu menatap lelaki tua itu beberapa kali lagi dan tiba-tiba menyadari bahwa lelaki tua tak bernyawa ini benar-benar memiliki otak untuk berbisnis. Dia tiba-tiba mengerti apa artinya mengikatkan diri pada seseorang yang baru yang memiliki peluang bagus untuk menjadi klien besar di masa depan. Sebenarnya seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Saat ini Cumu harus bekerja keras untuk mendapatkan beberapa koin emas ini, tetapi tidak lama lagi koin-koin itu tidak akan berarti banyak baginya. Sebaliknya, barang-barang yang diperdagangkan akan menjadi lebih berharga. Bagaimana? Tanya lelaki tua itu. Baiklah, Cumu menganggukkan kepalanya dan melanjutkan berkata, apakah kamu memiliki teknik jiwa di sini? Ya, teknik jiwa murid jiwaku banyak jumlahnya dan aku punya beberapa teknik jiwa prajurit jiwa, tetapi harganya pasti di atas apa yang sanggup kau tanggung. Kata pedagang tua itu. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat. Umpan penemuan. Yang mana saja? Tanya Cumu. Teknik jiwa murid jiwa, keramahan alami, pencarian kenangan, bahasa binatang iblis, ini semua adalah 2 koin emas. Teknik penghisapan darah, jantung air, mengubah kulit menjadi batu, menyembunyikan, pembekuan cepat, 5 koin emas. Teknik prajurit jiwa, api yang melekat, perisai sinar es, 50 koin emas. Kata pedagang tua itu. Setelah mendengarkan harganya, alis Cumu berkerut. Jelas bahwa bahkan untuk 2 teknik jiwa koin emas termurah yang tidak terlalu berguna, Cumu masih tidak punya cukup uang untuk membelinya. Teknik jiwa yang diperkenalkan oleh pedagang lama masih berguna. Yang paling diminati Cumu adalah teknik prajurit jiwa, api yang merekat. Adering Flame adalah energi api kuat yang disulap melalui kekuatan jiwa oleh pelatih Soul Pet yang melekat pada tubuh Soul Pet. Kontrol Soul Pet ini atas atribut api akan memperoleh peningkatan yang pasti, dan kekuatan apinya akan menjadi jauh lebih kuat. Dengan memiliki teknik jiwa ini dan menggunakannya pada Mosie, dia pasti akan mampu menantang Soul Pet tingkat peon yang 3 tingkat di atasnya. Setelah teringat posisi pedagang tua itu, Cumu tidak terlalu enggan meninggalkan beberapa teknik jiwa yang menarik minatnya dan menemukan toko obat lain di jalan tersebut. Obat-obatan tingkat pertama memiliki energi yang dapat diekstraksi melalui kekuatan jiwa Cumu. Namun, konfigurasi untuk obat-obatan tingkat kedua sangatlah rumit. Cumu bukanlah seorang apoteker dan bahkan jika ia mengetahui resepnya, masih ada kemungkinan gagal karena kurangnya keterampilan. Dari sudut pandang yang lebih aman, Cumu tentu harus mencari seorang apoteker untuk membuatkan obat untuknya. 5 koin perak. Apoteker muda itu dengan terus terang memberi Cumu sebuah harga. Cumu hanya punya 4 koin perak di tangannya, tetapi dia menyediakan bahan-bahan obat. Selain itu, membuat pil Gyokuro biru surgawi hanya butuh beberapa menit bagi seorang apoteker biasa. 5 koin perak untuk beberapa menit menyeduh menghasilkan lebih banyak uang daripada berburu hewan peliharaan jiwa. Aku hanya punya 4 koin perak. Cumu merasa malu karena kekurangan uangnya dan tiba-tiba menemukan bahwa ada hambatan untuk segalanya jika seseorang tidak punya uang. 4 saja sudah cukup, berikan saja bahan obatnya. Apoteker muda itu menunjukkan ekspresi sabar dan setelah menerima bahan obat, berjalan ke meja obat. Dengan cekatan, ia mengambil 2 bahan obat yang berbeda dan memotongnya.
Ia kemudian mengekstrak cairannya, memurnikannya, mencampurnya. 5 menit kemudian, apoteker muda itu menyerahkan botol obat biru itu dan berkata dengan nada hambar. Langsung berikan ke hewan peliharaan jiwa tahap kedua untuk diminum dan setelah pulih selama 1 hari hingga setengah hari, ia akan baik-baik saja. Apoteker muda itu selesai berbicara dan berbalik, mengabaikan Cumu. Cumu tidak mempermasalahkan sikap acuh tak acuh apoteker ini. Kenyataannya, pekerjaan semacam ini sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang fanatik. Sejak awal, Cumu telah menghabiskan waktu meneliti farmasi. Kemudian, ia merasa bahwa menginvestasikan waktu di bidang ini lebih rendah daripada mengerahkan seluruh tenaganya untuk meningkatkan kekuatannya. Ia percaya bahwa setelah kekuatannya cukup, ia akan memiliki cukup sumber daya untuk membuat apoteker tersebut membuat obat apapun yang ia inginkan secara gratis. Setelah menerima Gyokuro Pungen Biru Surgawi, Cumu kembali ke kamarnya, yang merupakan salah satu dari sekian banyak kamar di sekitar Istana Mimpi Buruk. Cumu, mengapa aku tidak melihatmu sama sekali hari ini? Suara Tingyu datang dari ruangan sebelah. Aku jalan-jalan kemana-mana, jawab Cumu. Hari ini orang-orang dari Pulau Mimpi Buruk Cian lainnya datang untuk menantangmu. Orang-orang itu benar-benar menjijikkan, kata Tingyu. Oh, mereka mungkin datang ke sini untuk menyelidiki, jawab Cumu. Dalam beberapa hari akan ada pertarungan antar prajurit. Semakin tinggi pangkat seseorang, semakin tinggi pula kedudukannya, dan hadiahnya akan semakin besar. Untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan kekuasaan, prajurit yang cerdas pasti akan mencoba dan memahami kekuatan orang lain di pulau itu. Mehem, tapi mereka benar-benar sangat kuat. Kudengar mereka juga memiliki hewan peliharaan jiwa tahap kedua. Selain itu, ada beberapa orang yang memiliki 3 hewan peliharaan jiwa. Tidak heran Mandor Zhengze menghela nafas, sepertinya dia tahu bahwa kita tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan peringkat, kata Tingyu. Mo Xie memasuki fase kedua adalah sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Tingyu juga percaya bahwa Mo Xie masih berada di tahap 9. Ada kesenjangan yang sangat besar antara fase pertama, bahkan jika seseorang berada di tahap 9, dan fase kedua, sehingga menyebabkan Tingyu merasa putus asa. Cumu hanya menggerutu pelan sebagai balasan dan tidak berbicara lagi dengan Tingyu. Sebagai gantinya, ia membiarkan Mo Xie yang lelah meminum pil Gyokuro Biru Surgawi. Setelah hidung Mo Xie mencium Gyokuro Pungen Biru Surgawi, dia membuka mulutnya dan meminum semuanya dalam satu teguk. Tidak lama setelah meminumnya, mata Mo Xie setengah tertutup saat dia memasuki kondisi yang sangat lelah. Cumu bahkan tidak punya cukup waktu untuk memanggilnya kembali ke ruang hewan peliharaan jiwanya sebelum Mo Xie berbaring di tempat tidur Cumu dan tidur. Tidurlah dengan nyenyak. Begitu kau bangun, kau seharusnya bisa maju ke tahap kedua tahap ketiga. Cumu membelai bulu lembut Mo Xie sambil berbicara. Sasha. Ketika serangga Cian kecil itu melihat Mo Xie, ia segera melompat dari kepala tempat tidur ke tubuh Mo Xie. Serangga Cian kecil itu sangat menyukai bulu-bulu indah di leher Mo Xie. Ketika Mo Xie muncul, serangga Cian kecil itu seperti parasit kecil yang merangkak di atas kepalanya dan tertidur lelap. Namun, tepat saat serangga Cian kecil itu melompat ke udara, Cumu mengembalikan Mo Xie ke ruang hewan peliharaan jiwanya. Rencana serangga Cian kecil itu gagal karena ia jatuh ke tempat tidur Cumu, matanya berputar-putar dalam keadaan pusing. Anak kecil, mengapa kamu tidak tidur juga? Cumu meletakkan serangga Cian kecil di belakang kepala tempat tidur sementara dia bersandar di sisi tempat tidur dan mulai menggunakan kekuatan jiwanya untuk memberi makan mimpi buruk putih. Bab 48, Membunuh Monster Gila Tahap 2. Setelah memberi makan mimpi buruk putih, Cumu tidak tidur sama sekali sepanjang malam. Sebaliknya, ia terus berkultivasi dan memulihkan diri secara diam-diam untuk mempercepat pemulihan kekuatan jiwanya. Baru pada saat fajar menyingsing, Cumu berbaring di tempat tidurnya dan tidur sebentar. Namun, bahkan sebelum langit benar-benar cerah, Cumu sudah bangun. Setelah menghabiskan sarapannya yang buruk,
dia pergi lebih awal dan menuju hutan seperti yang dia lakukan kemarin. Cumu saat ini perlu mendapatkan uang untuk makanan Mosie. Selain itu, Cumu cukup tertarik dengan teknik jiwa murid jiwa milik pedagang tua itu. Rapid Freeze adalah teknik jiwa tipe S. Menurut perkiraan Cumu, teknik Rapid Freeze hanya menghabiskan 1/10 dari kekuatan jiwa Cumu. Oleh karena itu, teknik jiwa semacam ini adalah sesuatu yang masih bisa digunakan Cumu. Teknik pembekuan cepat membutuhkan 5 koin emas, sementara 10 hari makanan untuk memberi makan inti jiwa atribut ganda Mosie membutuhkan 1 koin emas. Dengan kata lain, Cumu harus mendapatkan 6 koin emas. Cumu tidak terburu-buru masuk ke dalam hutan, lagi pula, Mosie belum sepenuhnya terbangun. Setelah berjalan-jalan secara acak di sekitar lingkungan kota, ketika matahari telah terbit sepenuhnya, Mosie yang tertidur di ruang hewan peliharaan jiwa akhirnya perlahan membuka matanya. Cumu dengan segera memanggil Mosie ke hadapannya untuk melihat perubahan apa yang ditimbulkan oleh Gyokuro Pungen biru surgawi padanya setelah meminumnya. Ketika tertidur, Mosie telah tumbuh 2 tahap, dengan demikian, Mosie telah maju ke tahap fase kedua tahap 3. Mosie menghadapi sinar matahari warna-warni saat dia berdiri di depan Cumu, menyebabkan bulu peraknya memperlihatkan warna merah yang menawan. Bulu di lehernya anggun, membuatnya tampak lebih mulia dan agung. Kamu telah berubah ke tahap kedua, bulu fleksibel. Bagus sekali, bagus sekali. Cumu membelai bulu Mosie sambil tersenyum. Tahap kedua bulu pertahanan, bulu fleksibel, akan mempertahankan keadaan lentur saat tidak bertarung atau saat berlari cepat. Yang akan membantu mengurangi hambatan udara dan fluktuasi udara yang tiba-tiba. Saat bertahan, bulu fleksibel akan menjadi sangat kuat untuk mengurangi cedera yang pasti. 2 area tubuh Mosie yang bisa ia lawan adalah bulu dan cakarnya. Karena Cumu memberi penekanan khusus pada serangan Mosie, baru setelah ia mencapai tahap ketiga fase kedua, bulu pertahanannya ditingkatkan ke tahap kedua awal. Cakar-cakar itu juga telah memasuki tahap tengah cakar ganas tahap kedua. Dari kelihatannya, itu akan segera memasuki tahap akhir. Cumu memeriksa cakar Mosie sebelum menganggukkan kepalanya dengan puas. Selain menguasai teknik bertarung, bakat Solpet juga dapat dilihat dari bagian tubuh yang digunakannya untuk bertarung. Jika itu hanya Moonlight Fox biasa, kecepatan pertumbuhan bulu dan cakarnya akan sangat lambat. Mungkin bahkan jika itu berada di fase ketiga, cakarnya masih berada di Young Claws tahap pertama. Mosie, sebagai rubah cahaya bulan yang memiliki garis keturunan yang bermutasi, memiliki bakat bawaan yang jauh lebih tinggi daripada rubah cahaya bulan biasa. Ditambah dengan pengasuhan Cumu yang cermat, pertumbuhan dan transformasi bagian-bagian tubuhnya tidak lambat sama sekali. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menghadapi mereka yang berada di tahap kedua dan keempat sekarang. Ayo kita lanjutkan pertarungan. Cumu saat ini penuh percaya diri. Mosie terlihat sangat lembut di luar, tetapi dia sombong dan suka berperang di dalam. Dia seperti Cumu yang suka bertarung tanpa henti, berlatih tanpa henti, dan terus tumbuh dalam kekuatan. 2 hari kemudian, di sisi selatan hutan, sebilah pisau berwarna merah yang menawan melesat dengan indah melintasi hutan hijau. Sebagai tanggapan, 2 pohon yang berdiri berdampingan patah. Luo, setelah beberapa detik, lolongan menyakitkan segera bergema di sekitar hutan. Suara yang menusuk telinga itu membuat orang-orang merasakan darah mereka membeku. Mosie, mundur, jaga jarak. Sabetan Blood Rending Claw menyebabkan Mosie meninggalkan bekas luka berdarah yang dalam di tubuh monster Glia. Setelah itu, dia langsung melompat menjauh. Tepat saat Mosie melompat menjauh, kobaran api tiba-tiba keluar dari mulut monster gila. Kilatan api menyebar di udara yang menyebabkan suhu hutan yang agak lembab langsung meningkat. Pesona. Mosie menjaga jarak 15 meter dengan monster gila. Kilatan perak yang mempesona melintas di mata Mosie, dan sinar mata perak dengan cepat melesat ke mata monster gila yang merah padam. Monster gila itu sedang dalam keadaan marah besar. Namun, dia adalah hewan peliharaan dengan kecerdasan yang lemah.
Setelah terpesona oleh pesona Mosie, kedua mata merahnya segera mulai berputar, berubah menjadi warna kuning. Akhirnya, dia perlahan-lahan menjadi tak bernyawa. Kamu bisa membuangnya sekarang. Melihat monster gila kehilangan kesadarannya, Chumu segera memerintahkan Mosie untuk menyerang. Setengah tubuh Mosie berjongkok dan sedetik kemudian, dia tiba-tiba meluncur ke udara, melewati rentetan api yang mengamuk itu. Serangan kegelapan. Durasi mantra ini sangat singkat dan Mosie harus segera melancarkan serangan kegelapan untuk menutup jarak 15 meter sebelum mantra ini berakhir. Cakar pengoyak darah. Teknik pertarungan mengerikan berwarna merah darah dilakukan sekali lagi. Blood Rending Claws kembali merobek luka di leher gila monster. Kulit pertahanan tahap kedua sudah sepenuhnya terkoyak. Gumpalan darah terlihat, dan cairan merah tumpah keluar, mewarnai tanah yang dipenuhi rumput liar menjadi merah. Mosie perlahan mendekati mayat monster gila. Setelah memastikan bahwa monster gila sudah benar-benar mati, dia mengulurkan cakarnya dan merobek kulitnya yang tebal. Dia mengambil kristal jiwa atribut ganda monster gila dan memakannya sebagai santapan hari itu. Untunglah ada Blood Rending Claw, kalau tidak, akan sangat sulit bagi cakar tahap kedua tengah untuk mencabik kulit pertahanan tahap kedua akhir dari hewan peliharaan jiwa itu. Kata Chumu. Monster gila tahap ketiga dengan kekuatan yang sama adalah sesuatu yang awalnya ditemui Chumu di Pulau Mimpi Buruk Cian. Saat itu, aura mengerikan monster gila membuat Chumu tidak dapat bergerak sedikitpun. 3 bulan kemudian, Chumu dan Mosie telah membunuh monster yang melampaui tahap ke-9 dan berada di tahap kedua. Perasaan pertumbuhan yang stabil ini tidak dapat menahan senyum di wajah Chumu. Kita sudah tinggal di sini selama 2 hari, sekarang saatnya kita kembali. Kita juga harus mengobati luka di tubuhmu, kata Chumu. Mosie menganggukkan kepalanya. Setelah meninggalkan hutan, Chumu mengembalikan Mosie ke ruang hewan peliharaan jiwa agar kekuatan tempur Mosie cepat pulih. 30 inti jiwa kelas 1, 2 koin emas. 10 inti jiwa kelas 2, 4 koin emas. 2 inti jiwa kelas 2 dengan atribut ganda, 1 koin emas. Ini membuat Anda memiliki total 7 koin emas. Kamu adalah orang pertama yang kulihat selama bertahun-tahun terakhir yang mampu mendapatkan 7 koin emas dariku hanya dalam waktu 2 hari. Pedagang tua itu menatap Chumu dan berbicara. Pedagang tua itu sudah tidak lagi bersemangat seperti sebelumnya. Meskipun Chumu masih melakukan transaksi kecil, hal itu membuat pedagang tua itu semakin yakin akan potensi Chumu. Teknik jiwa pembekuan cepat, jual padaku. Kata Chumu. Tidak masalah. Pedagang tua itu menganggukkan kepalanya dan naik ke tumpukan barang-barang lain di belakang. Ia mulai mencari buku teknik jiwa. Teknik jiwa, Chong Mei akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa Chumu. Kecuali saat yang genting, Chumu tidak akan menggunakannya. Sedangkan untuk teknik jiwa, pembekuan cepat, konsumsinya sedikit lebih kecil. Chumu tidak mungkin hanya mengarahkan pertarungan Mosie. Terlebih lagi, setelah memiliki teknik jiwa pembekuan cepat, bahkan jika itu adalah hewan peliharaan jiwa tahap kelima tahap kedua, mereka dapat mengatasinya. Bab 49, Pertempuran 10 orang bebas untuk semua. Pedagang tua itu cukup efisien. Ketika Chumu membayarnya 5 koin emas, ia segera mengambil buku teknik jiwa dari tumpukan barang rongsokan. Buku teknik jiwa untuk murid roh memiliki kualitas seperti gulungan tipis, dan semua buku teknik jiwa dapat digolongkan sebagai barang habis pakai. Begitu ingatan jiwa seorang pelatih dimasukkan ke dalam buku, teknik yang dicatat dalam buku tersebut kemudian akan tercetak ke dalam ingatan pelatih hewan peliharaan jiwa. Dan buku tersebut akan menjadi tidak berguna. Membuka buku teknik jiwa juga membutuhkan kekuatan jiwa, jadi Chumu harus menunggu sampai setelah dia memberi makan mimpi buruk putihnya sebelum membuka buku itu. Setelah ini, Chumu juga membeli beberapa inti jiwa tipe duo dari tipe binatang dan tipe api dari pedagang lama untuk menjamin makanan untuk pelatihan Mosie dalam 10 hari ke depan. Akhirnya, dengan emas terakhirnya, dia membeli 2 botol obat penyembuhan daya rendah tingkat kedua dari apoteker untuk menyembuhkan Mosie. Setelah menyelesaikan semua ini,
Cumu kembali ke tempat tinggalnya. Ketika dia kembali, hari sudah malam. Begitu Cumu melangkah masuk ke halaman, bau darah langsung tercium. Dia melihat para pelatih hewan peliharaan jiwa lainnya berkerumun di halaman, membicarakan sesuatu dengan marah. Ting Yu juga salah satu dari mereka, jadi ketika dia melihat Cumu, dia langsung berjalan menghampirinya. "Ada apa?" tanya Cumu. "Kemarin beberapa mandor datang dan membagikan beberapa inti jiwa berkualitas baik kepada kami sebagai persiapan untuk kompetisi lusa. Namun, hari ini, banyak orang dari pulau lain datang untuk berbaur dengan kami, memperdagangkan inti jiwa berdasarkan jenis yang berbeda. Ada satu kelompok orang yang sangat kurang ajar. Begitu kami menolak untuk berdagang, mereka mulai berkelahi," kata Ting Yu dengan cemas. Cumu melirik semua orang dan menemukan bahwa, selain dua gadis, semua orang memiliki beberapa luka yang jelas. Bahkan yang terkuat, Feng Gu, compang camping dan kotor dengan darah. 9 orang yang selamat dari Pulau Mimpi Buruk Cian semuanya memiliki kesadaran perlindungan diri yang sangat tinggi. Jika mereka terluka, maka hewan peliharaan jiwa mereka pasti akan kalah. "Cumu, kemana saja kau akhir-akhir ini? Jangan bilang kau tidak tahu kalau kompetisi akan diadakan dalam bentuk tim. Sekarang kita sudah diganggu seperti ini, dengan hewan peliharaan jiwa kita terluka, bagaimana kita akan bersaing dengan orang-orang dari pulau lain?" Dengan luka di seluruh wajahnya, Cheng Zuo berkata dengan agak marah. Pihak lawan juga memiliki 10 orang, yang semuanya sangat kuat. Namun di pihak mereka, Cumu beroperasi sendirian, membuatnya tidak bisa digunakan selama berhari-hari. Dengan perbedaan kekuatan dan jumlah, mereka ditakdirkan untuk gagal. Mode tim, Cumu mengerutkan kening. Ting Yu melihat kebingungan Cumu dan segera menjelaskan, pertempuran dilakukan dengan masing-masing pulau sebagai satu tim. Dan orang-orang yang memiliki kinerja menonjol dalam pertempuran tim dipilih dan diberi peringkat. "Apakah ini pertarungan tim atau 10 vs 10? Tanya Cumu lagi. "Sebenarnya, ini adalah 10 hewan peliharaan jiwa vs 10 hewan peliharaan jiwa. Pelatih tidak berpartisipasi," Feng Gu menjawab dengan ketenangan relatif. Sejak mereka tiba di Pulau Mimpi Buruk Cian, Feng Gu dinobatkan sebagai pemimpin 10 orang. Pertarungan tim ini juga akan dipimpin dan dikomandoi olehnya. Karena Cumu tidak terlihat akhir-akhir ini, Feng Gu hanya bisa mengumpulkan 9 orang lainnya untuk berlatih mensinergikan hewan peliharaan jiwa mereka. Dengan kemenangan tim, setiap orang dari kita akan dapat masuk ke paviliun buku teknik jiwa untuk memilih teknik jiwa. Kemampuan pribadi akan diputuskan oleh mandor dan hadiah serta pekerjaan akan dibagikan sesuai dengan itu. Ting Yu menambahkan. Cumu mengangguk dan, tanpa mempedulikan gerutuan siapapun, langsung kembali ke kamarnya untuk mempelajari teknik jiwa barunya, Rapid Freeze. Orang ini terlalu egois, sama sekali tidak menganggap kita ada di matanya. Cheng Zuo berkata dengan marah ketika dia melihat Cumu pergi. "Terserahlah, biarkan saja, sebaiknya kau jangan membuatnya kesal. Jangan lupa bahwa dia telah membunuh 5 orang dalam satu malam," kata Li Zi. Cheng Zuo menggertakkan giginya, tetapi tidak berani melakukan apapun pada Cumu. Meskipun ke-10 orang itu dipimpin oleh Feng Gu, semua orang tahu bahwa yang terkuat sebenarnya adalah Cumu yang selalu hilang. Kembali ke tempat tinggalnya, Cumu menyalurkan 80% kekuatan jiwanya ke mimpi buruk putih dan menggunakan sisanya untuk mengaktifkan buku teknik jiwa, pembekuan cepat. Cumu sekarang adalah prajurit roh pengingat ketiga, jadi mempelajari kemampuan murid jiwa tidaklah terlalu sulit. Sepanjang malam, Cumu tetap terjaga, mengerahkan seluruh tenaganya untuk berlatih Rapid Freeze berulang kali. Malam semakin larut, Ting Yu terus-menerus berguling-guling, berusaha keras untuk tertidur. Entah mengapa, ia selalu merasa suhu kamarnya turun drastis. Tidak peduli seberapa banyak ia membungkus dirinya dengan selimut, hawa dingin tetap saja merasuki tubuhnya. Yang menyebabkan Ting Yu tetangganya tidak bisa tidur tentu saja adalah mahakarya Cumu. Setelah berlatih semalaman, Cumu akhirnya menguasai mantra pembekuan cepat dan dapat merapal mantra ini dengan benar. Tentu saja,
Meskipun dia menguasainya, Cumu mungkin hanya bisa berhasil sekali setiap 2 kali mencoba, dan jika dia gagal, kekuatan jiwanya masih akan terkuras sekitar 10%. Untuk menguasai kemampuan dan menggunakannya 100% sepanjang waktu, dia masih membutuhkan periode latihan yang konsisten dan penggunaan sehari-hari. Mo Xie butuh 1 hari istirahat untuk memulihkan kekuatan bertarungnya sepenuhnya, jadi Cumu menghabiskan hari kedua berlatih mantra lagi. Dan juga menjadi lebih mahir dalam melantunkan mantra yang rumit. Dengan cara ini, dia tidak akan menemui masalah saat merapal mantra. Cumu, apakah kamu di dalam? Suara seorang remaja yang murung terdengar dari luar pintu. Apa? Tanya Cumu. Cumu mengenali suara itu sebagai suara Feng Gu. Setiap pemilik pulau mimpi buruk Qian akan membandingkan tim mereka masing-masing. Jika kita kalah dalam pertarungan tim ini, Cao Yi akan melampiaskan amarahnya pada kita, jadi meskipun kalian berencana untuk kehilangan pilihan teknik jiwa, kalian tetap harus berpartisipasi dalam pertarungan, kata Feng Gu. Saya akan hadir, kata Cumu. Kemenangan sederhana sudah cukup untuk menjamin kesempatan memilih teknik jiwa, dan buku teknik jiwa yang tersimpan di paviliun buku teknik jiwa jelas lebih banyak daripada pilihan pedagang lama. Cumu tidak akan memberikan kesempatan ini begitu saja. Bagus. Kalau begitu, apakah kamu ingin bergabung dalam diskusi taktik kita? Tanya Feng Gu. Kalian bisa bicara, aku harus memberi makan mimpi burukku. Cumu dengan ceroboh memilih sebuah alasan. Aku harap kau akan berusaha sebaik mungkin besok. Lawan kita memiliki 2 hewan peliharaan jiwa tahap pertama bentuk kedua, jadi mereka sangat kuat. Jika kau dapat mengalihkan perhatian dan mengendalikan salah satunya, kita masih memiliki harapan untuk menang. Feng Gu menambahkan. Cumu hanya menyetujui dengan lesu dan meneruskan latihan mantranya, tidak peduli dengan orang lain di halaman yang tengah berlatih taktik pertempuran. Di mata Cumu, kekuatan Mo Xie jauh lebih hebat dari yang lain, jadi mengikuti latihan pertempuran tidak ada artinya. Mengenai 2 hewan peliharaan jiwa bentuk kedua tahap pertama yang disebutkan Feng Gu, Cumu tidak perlu menganggapnya serius. Jumlah hewan peliharaan jiwa bentuk kedua yang dibunuh Mo Xie dalam 2 hari terakhir tidak sedikit. Bab 50, Konspirasi Cao Yi. Saat fajar tiba, Mandor Zheng Ze dan Mandor Gulei datang pagi-pagi ke halaman, memanggil ke-10 orang pengikutnya. Sekarang aku akan membawa kalian ke istana mimpi buruk. Ikuti aku dan jangan mengatakan sepatah kata pun lagi, kata Zheng Ze kepada ke-10 orang itu. 10 prajurit itu mengikuti Gulei dan Zheng Ze, kedua mandor, dan perlahan menaiki lereng menuju istana mimpi buruk. Cumu, kemarilah. Saat Gulei memimpin di depan, Mandor Zheng Ze tiba-tiba memanggil Cumu ke sisinya. Cumu agak curiga, tetapi tetap berjalan ke samping Zheng Ze dan bertanya, Bos Mandor, apa yang Anda butuhkan? Zheng Ze memperlambat langkahnya. Baru setelah yang lain berjalan di depan beberapa saat, dia berkata kepada Cumu dengan nada yang sangat rendah, kamu harus berhati-hati. Aku tidak mengerti apa maksudmu, Bos Mandor. Cumu menatap Zheng Ze dengan bingung, yang baru saja berubah sikap. Cao Yi ingin kau mati, tapi dia tidak berani terang-terangan menentang perintah Bos Xia. Jadi, kupikir dia mungkin akan menggunakan tipu daya dalam pertempuran ini. Cumu mengerutkan kening. Di satu sisi, dia tidak mengerti mengapa Zheng Ze menceritakan semua ini kepadanya, tetapi di sisi lain, dia tidak menyangka bahwa Cao Yi benar-benar akan mengatur pertempuran tim. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda. Umpan penemuan. Dia tidak akan membunuhmu secara langsung, tapi dia bisa melibatkan lawan yang sangat kuat dalam pertarungan tim dengan tujuan membunuh satu-satunya hewan peliharaan jiwamu, kata Zheng Ze. Mo Xie sekarang adalah satu-satunya hewan peliharaan Cumu. Jika Mo Xie mati, Cumu bisa menemukan hewan peliharaan baru, tetapi kekuatan jiwanya pasti akan meningkat dengan sangat lambat, yang berarti bahwa mimpi buruk putih pasti akan memakan jiwanya. Mengapa kau menceritakan hal ini padaku? Tanya Cumu. Senyum mengembang di wajah Zheng Ze dan dia berkata, tentu saja aku tidak ingin tinggal di pulau selamanya,
dan satu-satunya orang yang bisa mempromosikanku adalah Bos Xia. Cumu menatap Zheng Ze dan berpikir pelan, otak Zheng Ze ini memang lebih hebat dari Cao Yi yang biadab itu. Agaknya jika Cao Yi tidak menyadari ambisi Zheng Ze, cepat atau lambat dia akan digantikan oleh Zheng Ze. Namun, cara ini juga bagus. Setiap orang punya rencananya sendiri. Begitu dia berurusan dengan Cao Yi, Cumu juga bisa sedikit lebih tenang. Jika kamu memiliki masalah di masa mendatang, kamu dapat memberi tahuku. Aku akan membantumu semampuku, kata Zheng Ze. Cumu mengangguk, sangat bersedia melakukan transaksi keuntungan yang sederhana dan murni ini dengan Zheng Ze. Tentu saja, Cumu juga tahu bahwa semua ini dibangun atas dasar kekuatan. Jika dia tidak menunjukkan kekuatan untuk membunuh 5 orang secara berturut-turut, Zheng Ze tidak akan pernah menjaganya seperti itu. Pedagang tua itu juga sama, yang dia pedulikan adalah kekuatan Cumu. Pertempuran tim memiliki banyak variabel, jadi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk menghindari malapetaka ini. Selesai berbicara, Zheng Ze mempercepat langkahnya dan mengejar Gu Lei yang berjalan di depan. Cumu mengangguk juga dan menyusul tim, akhirnya memasuki sekitar istana mimpi buruk Qian. Zheng Ze dan Gu Lei membawa semua orang ke dalam bangunan besar mirip kolosem yang bernama Istana Pertarungan Iblis. Bagian dalam bangunan itu sangat luas, dengan kerikil dan pasir menutupi medan perang di tengahnya. Ketika mereka memasuki Istana Pertarungan Iblis, ada banyak anggota Istana Mimpi Buruk di kursi-kursi tinggi. Mereka berpakaian glamor, dengan angkuh menghadap para prajurit yang dipilih dari setiap pulau. Tidak yakin apakah itu karena setiap orang di Istana Mimpi Buruk harus menandatangani kontrak dengan Mimpi Buruk atau karena para anggotanya sendiri tampak aneh, ketika mata Cumu menyapu ruangan. Dia melihat semua anggota Istana Mimpi Buruk tampak sangat muram. Ketika mereka duduk di sana tanpa bergerak, rasanya seolah-olah mereka diselimuti oleh hantu yang suram. Jangan asal mengangkat kepala. Kalian adalah orang-orang rendahan, dan mereka adalah kelas atas di pulau ini. Setiap tatapan tidak hormat dari kalian dapat mengundang bencana yang mematikan. Gu Lei mendengus dingin, mengingatkan mereka yang sedang melihat kemana-mana. Begitu orang-orang itu menyadari bahwa orang-orang berpakaian mewah yang duduk di kursi tinggi itu adalah pemilik sebenarnya dari Qian Nightmare Palace. Mereka pun mundur dengan pengecut dan tidak berani mengatakan apapun. Di kursi yang tinggi. Cao Yi, ku dengar orang-orang yang kau bawa tahun ini adalah sekelompok orang yang tidak berguna. Kepala pulau yang duduk di kursi utama berbicara perlahan. Kepala pulau itu adalah seorang lelaki tua dengan jubah mewah. Seluruh tubuhnya agak gemuk, tetapi dia masih memiliki sikap yang mengesankan. Terutama matanya, yang tampak apatis tetapi sangat tajam. Cao Yi berada di kursi bawah. Cao Yi juga merupakan penguasa pulau, tetapi ia hanya penguasa pulau cabang. Pulau utama Qian Nightmare memiliki total 12 penguasa pulau seperti itu, dan pulau Qian Nightmare yang diperintah Cao Yi tidak dihitung sebagai cabang penting. Kecelakaan kecil terjadi sehingga beberapa orang yang lebih kuat tewas. Bos Island Master, aku, Cao Yi, tidak berharap apapun lagi. Cao Yi tertawa datar. Yang lain semuanya melaporkan individu yang cukup kuat, seperti Zi Shen, Chang Xing, Hong Ji, Wang Keluo. Entah mereka memiliki hewan peliharaan jiwa fase 2 atau mereka memiliki 3 hewan peliharaan jiwa. Pulau Anda hanya melaporkan Feng Gu, yang memiliki setan batu tingkat ke-9, dan Cumu, yang memiliki rubah cahaya bulan tingkat ke-9. Kepala pulau berbicara perlahan. Dimarahi terang-terangan oleh pemilik pulau, ekspresi Cao Yi jauh dari kata baik, namun yang bisa dilakukannya hanyalah menundukkan badan, takut untuk bertemu pandang dengan pemilik pulau. Cao Yi, aku tidak pernah tahu kau begitu menarik. Jangan sebut iblis batu, setidaknya ia memiliki kekuatan tempur. Apa-apaan rubah cahaya bulan? Banyak tempat bahkan mencantumkan rubah cahaya bulan sebagai pangkat pelayan rendah. Bahkan jika hewan peliharaan jiwa ini mencapai tahap ke-9, apa yang mungkin bisa dilakukannya? Melihat tipe orang ini sebagai prajurit elit, Cao Yi, kau benar-benar menjadi semakin hebat. Guo Meng,
seorang penguasa pulau dengan peringkat yang sama, menyindir dengan sinis. Wajah Cao Yi sudah merah padam karena marah, tetapi dalam situasi ini, dia tidak berani melampiaskan amarahnya secara sembarangan. Cao Yi menarik napas dalam-dalam dan menahan amarahnya kembali. Tujuan utamanya kali ini adalah menyingkirkan Cumu. Dan jika para prajurit yang dibawanya bisa naik pangkat, dia tidak peduli lagi. Bagaimanapun, bahkan jika Zhou Shengmo dan kelompoknya masih hidup, mereka tetap tidak akan sebanding dengan prajurit lainnya. Liu Zheng, apakah prajuritmu punya peluang besar untuk mengalahkan anak itu? Cao Yi mengabaikan ejekan Guo Meng dan bertanya pelan pada lelaki kurus di sampingnya. Penguasa pulau bernama Liu Zhen tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, kekuatan Wang Keluo jelas merupakan yang terbaik di antara para peon. Menyingkirkan rubah cahaya bulan tingkat ke-9-mu akan menjadi hal yang mudah. Namun, Cao Yi, para peon lain yang kau bawa mungkin akan berakhir di posisi terakhir lagi." Mata Cao Yi menoleh. Kenyataannya, dia menerima kabar baik beberapa hari yang lalu. Dengan bantuan pamannya, dia memiliki peluang besar untuk meninggalkan pulau mimpi buruk Qian ini dan pindah ke daratan. Dia hampir tidak peduli dengan keuntungan kecil di pulau yang buruk ini. Tugas mendesak yang ada adalah menyingkirkan bahaya tersembunyi Cumu. Bagaimanapun, pangkat bos Xia terlalu tinggi. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.